Oke teman-teman, balik lagi di Utak Atik. Hari ini saya akan nunjukin gimana cara kerja sensor otomatis seperti di judul. Nah, di atas saya juga ada sensor otomatis. Jadi satu gedung ini memang banyak sensor untuk lampu, terutama yang otomatis. Nah, ini ilustrasi cara kerjanya. Selain menghemat listrik, ini juga menghemat biaya saklar ya, karena kita pasang saklarnya itu bisa deket lampu. Nah, kabelnya nggak perlu panjang. Nah itu kabel cukup mahal juga. Jadi kalau pakai saklar biasa kita harus kebawahin lagi kabelnya dari lampu. Kalau pakai saklar otomatis kita tinggal taruh di atas saja. Nah tapi gimana kalau rumahnya udah jadi, kalau gedungnya udah jadi nih, bisa nggak dipasangin sensor otomatis supaya pada saat ada gerakan bisa hidup? Itu jawabannya bisa banget ya. Saya akan tunjukin caranya gimana. Oke teman-teman, balik lagi di Utak Atik. Hari ini saya akan ngutak atik rumah dengan mengganti sensor pijat ini menjadi sensor otomatis yang mendeteksi gerakan. Jadi sensor ini namanya peer sensor, akan memberikan arus listrik bila terdeteksi gerakan dan akan memutus bila tidak terdeteksi gerakan selama beberapa waktu. Waktunya bisa disetel di sini, delaynya antara 10 sampai 350 detik. Nah, ini ada port untuk loadnya yang saya mau matiin hidupin dalam kasus ini adalah lampu. Jadi kabel yang dari lampu masuk ke sini dan kabel yang dari listrik, arus listrik gitu ya, masuk ke sini ya, kabel live, L itu live. Nah, ini ada spesifikasinya, teman-teman bisa pause videonya. Daya maksimalnya berapa ya, jangan melebihi karena ini gampang putus. Jadi kalau kelebihan dayanya terlalu gede, dia akan bunuh diri kurang gitu ya, dan tidak akan berfungsi lagi. Nah, ini cara pasangnya sangat mudah. Cara setelnya juga sangat mudah. Dia ada dua setelan. Ada sensitivitas cahayanya. Jadi teman-teman setel di tengah aja, defaultnya tengah. Tengah itu berarti kalau udah senja dia bakal hidup. Jadi nggak perlu gelap total. Nah, jadi rada remang-remang terus ada gerakan, dia sudah hidup. Delaynya bisa teman-teman set di sini. Ya, saya akan, ini sudah buka dan kita akan matiin dulu sikringnya supaya nggak kesetrum. Sikring sudah diturunkan, sekarang kita akan bongkar saklarnya. Jadi seperti ini belakang saklarnya ya. Teman-teman press. Nah, ini udah lama jadi agak keras. Nah, ya teman-teman tinggal tekan aja putih-putihnya dan yang merah-merahnya ini. Nah, oke. Ini apa? Oh, ada tulisan tukang dulu ya. Ini saya akan taruh dulu. Saya akan bawa. Nah, ini mainan baru. Sebentar ya. Nah, ini obengnya tadi jatuh. Jadi kita mesti lihat dulu nih dari mana listriknya datang ya. Yang biru ini. Tadi kalau teman-teman bisa lihat ada dari sini, ada dari sini. Ya, dua ini tadi dihuni sama yang biru. Ya. Sama yang biru. Berarti biru ini load. Load tuh biasanya ada di atas gitu ya. Ya sama aja sih. Tapi dua load ini tadi ada dua kabel. Jadi ini sama yang ini yang ada di atas. Artinya ini adalah load dalam hal ini ya. Kalau kebalik juga nggak apa-apa sih. Paling teman-teman ngulang gitu ya, nggak akan meledak atau bagaimana, nggak akan. Jadi dua kabel ini teman-teman satuin karena kita mau jadiin satu switch ya. Live ini yang ini dalam kasus saya. Nah, ini yang load, karena loadnya ada dua, jadi jalurnya ternyata dibagi dua nih antara lampu tengah dengan lampu pinggir. Jadi saya satukan saja. Nah, ini saya akan satuin dulu karena nggak mungkin ngebaut pakai satu tangan. Nanti saya kasih lihat teman-teman kayak gimana. Nah, sudah selesai
Jadi loadnya di sini, sorry, kabel live-nya masuk ke L, kabel bebannya, nah dua-duanya masuk ke load. Nah seperti ini. Lebih bagus kalau teman-teman ada rumahnya ya, jadi nggak kayak gini gitu. Ada kotaknya. Tapi saya kebetulan lagi habis kotaknya. Nah, sekarang kita hidupkan si kring. Ini jadi tempat kerja. Nah, teman-teman bisa lihat itu hidup. Oke. Ya, ini udah hidup berdasarkan gerakan. Kita akan coba lihat. Nah, ini kita bisa lihat ya, masih mati. Kita datang. Ya, berfungsi dengan baik ya. Jadi gitu teman-teman cara pasang sensor gerak. Mungkin nggak cantik ya, karena ini nggak dari awal dibuat untuk sensor gerak saklar. Jadi kalau semestinya sih seperti video di awal, itu mestinya di atas, jadi gerakannya lebih terdeteksi 360 derajat. Kalau di sini ya sebatas itu doang gitu ya, jadi nggak menyeluruh. Tapi oke. Cara pasangnya sangat-sangat sederhana. Nah ini ada 2 tipe teman-teman, yang 2 kabel sama yang seperti ini. Saya akan tunjukkan salah satunya. Nah yang ini yang tipe 3 kabel. Nah pasangnya agak ribet, jadi teman-teman jangan beli yang seperti ini. Banyak mati. Ini kurang kuat. Nggak tahu kenapa ya, mungkin saya aja kasusnya, cuman udah ada 3 yang jenisnya radar seperti ini, yang 3 slot itu mati. Nah kalau yang 2 slot segini, dia fungsinya sama seperti saklar, nggak perlu ada netralnya gitu ya, nggak perlu ada kabel masanya, dia cuman benar-benar dipasangnya seperti saklar. Jadi kabel dari arus listrik, kabel ke load, nah dicaloin sama dia, udah beres, jadi nggak pusing. Oke, semoga video ini membantu dan sampai jumpa di video berikutnya.